Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, ahlul Quran wa ahlullah insyaallah rahimakumullah. Semua saja yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillah kita bisa diizinkan oleh Allah berkumpul dalam acara yang insya Allah mulia karena berkaitan dengan Al-Quran. Yang acara ini tadi sudah disampaikan oleh panitia dan itulah memang yang sohibul acara. Panitia itu yang punya acara, bukan saya. Tadi disampaikan acaranya saya ambil Gading sebagai batku. Intinya tadi disampaikan untuk memenuhi apa tadi? Job ya. Job artinya dengan semuanya dianggap ini semua guru Al-Quran, guru TPQ. Kalau nggak punya syahadah menurut merentah, menurut Depak, itu jenengan nggak dianggap guru, nggak dianggap, kan nggak punya apa syahadah. Itu menurut Pak Kemenak. Kalau menurut saya, sesuai dengan syariat Islam, insya Allah di sini sudah saya buat sebagai pedoman, itu di situ pertama dibuka sang guru jangan berani mengajar Al-Quran jika tidak mempunyai guru. Jadi kalau jenengan sebagai guru TPQ, guru Al-Quran, masalah syahadah itu hanya masalah tanda. Masalah tanda. Kalau tandanya panjenengan pernah belajar alif umpamanya, itu kasih tanda. Dan nanti akan kasih tanda insya Allah di sini. Ini semuanya yang ikut akan kasih tanda. Mau nggak ini? Apa tujuan utama? Tapi saya kira nggak semuanya. Mungkin kebanyakan awalnya karena edarannya itu akan dapat syahadah. Jadi mungkin pesertanya tertarik. Kalau masalah dapat sana kan sini uang sendiri ya. Jadi bukan itu yang tertariknya. Jadi kalau jenengan semuanya mengajar Al-Quran itu sah kalau udah punya guru, walaupun nggak punya
tanda. Lah kalau syahadah menurut saya, menurut syariat itu adalah guru. Kalau kertas itu adalah maka lulus SD biasa dikasih STTB, surat tanda tamat, itu tanda. Tapi ada juga yang punya ijazah syahadah tapi nggak sekolah, mau calon DPR umpamanya, yang penting dapat tanda. Nah itu namanya palsu. Artinya tanda itu jangan terus dianggap penting, tapi ya penting, tapi jangan nomor satu. Karena tadi tandanya orang tidur adalah tapi merem belum tentu. Oh nggak disuting sih? Oh iya, masuk YouTube ya. Jadi syahadah itu guru. Jadi semuanya supaya dipahami. Kalau nanti pulang dari sini, insya Allah semuanya akan saya kasih tanda. Ini kira-kira benar seperti ini. Semuanya dapat, tapi namanya tanda. Kenapa? Nanti bersama-sama kita akan melatih tentang tajwid atau tentang bacaan Al-Quran. Bagaimana disampaikan, itu awal sampai 1 jam 2 jam disampaikan bagaimana cara baca yang benar menurut guru. Setelah itu semuanya dipraktekkan cara bacanya. Itulah cara prakteknya atau taftisnya seperti itu. Nanti kasih tanda, tapi hanya awal. Selanjutnya semuanya harus memperdalam, melanjutkan supaya ngaji atau belajar Al-Quran itu jangan sampai ilalah di sampai. Jadi semuanya yang mau ngajar Quran untuk mungkin saat ini bisa kasih syahadah itu sebagai awal. Selanjutnya ngakulah kita semuanya adalah orang bodoh. Kalau kita ngaku bodoh, kita itu selalu tidak berhenti belajar, maka mengajar kita di TPK atau dimanapun, itulah yang disebut syahadah. Syahadah itu adalah guru, karena guru itu memberikan syahadah atau ijazah yang artinya pembolehan. Pembolehan bagaimana cara baca hamzah pamannya, bagaimana cara baca huruf ba, bagaimana, contohkan. Setelah dicontohkan, ditirukan semuanya, ditirukan terus benar. Gurunya mantuk-mantuk, ya. Nah kalau guru mantuk berarti namanya ijazah, karena ijazah artinya mengizinkan, tapi kalau jangan baca, oh bacanya kok salah, gurunya gini, itu bukan syahadah, bukan ijazah. Dan sekali lagi, syahadah atau ijazah adalah guru. Jadi nanti kasih seperti ini hanya tanda yang mungkin tadi ada istilahnya melengkapi ijab. Artinya kalau ijab itu didaftar di Kemenak sebagai guru TPQ sah karena punya kertas.
paling gara-gara kertas gini kira 100.000 ya. 100.000 apa wong kowe di korting ya. Nah artinya kan nggak ada harganya kalau diukur gitu ya kan. Nah ini kalau jenengan dicara di depan namanya nanti dari provinsi budurnya dari pakai Yasin ya umpamanya kan nanti guru-guru TPQ ada bisa nanti yang dapat itu mungkin seperti itu mungkin kalau urusannya depak kan urusan depak itu urusan administ kalau ini bukan ini urusan ilmu administrasi itu tidak penting bagi istilahnya apa istilahnya acara seperti ini jadi itu saja. Jangan berani mengajar Quran jika tidak mempunyai guru. Dan insya Allah ini semua peserta saya yakin, hakul yakin semuanya sudah punya guru. Gimana bang? Cuma ada sayangnya punya guru tapi tidak mengakui itu banyak. Karena apa? Dulu waktu ngaji di musola atau di tempat kecil atau di TPK atau ya apapun ngaji alif-alifan, aba, tafa. Tapi sekarang udah pinter, udah bagus. Lah gurunya masih seperti itu aja. Wis bacinya peang, sarungnya ngruwel. Terus dengan mengakui guru itu malu, malah bilang itu kan bekas gurunya aku. Masya Allah, dianggap bekas. Innalillahi. Guru kok dianggap bekas, malu mengakui gurunya. Satu gurunya nggak kaya, gurunya udah tua, ya. Jadi ini semuanya ada yang seperti itu enggak? Yang seperti itu ada enggak yang tidak mengakui gurunya? Kalau jenengan semuanya saya yakin udah punya guru, mulai sekarang cari gurunya itu diakui. Supaya apa? Supaya bacaan kita sah indallah. Kalau guru mengizinkan, guru meridhoi. Tapi buat apa jenengan jadi guru TPQ kalau gurunya tidak meridhoi? Modal awal adalah ridho guru, ridho Allah fil ridhol walidain. Ridho Allah adalah pada orang, guru adalah orang tua nomor 1. Kira-kira itu sebagai poin yang penting untuk acara ini. Ini sebetulnya acara tulisannya jam 7 ya. Jam 7 jenengan mungkin ada yang datang jam 7, sekarang kok belum mulai gerendel mungkin begitu. Tapi nggak seperti itu acaranya, supaya kasih tahu. Nah, jam 7 itu registrasi. Datang dari rumah jam, kalau nggak jauh teman, kalau dari Dokat nggak ada Dokat tadi, mungkin dari Dokat sudah jam berapa tadi? Kamu saya lihat tadi jam 6. Hah? Jadi acaranya jam 7 itu registrasi, terus nanti sambutan sebelum jam 9 lah saya naiknya ke audio ini jam 9, tadi jam 9 pas, berarti ini acara nggak mulur. Maka yang tadi kurang berkenan ya kami minta maaf, barangkali acaranya kok mulur. Insya Allah bukan mulur, tapi ini acaranya tepat sesuai sebagaimana sarannya. Nanti Pak Jamil mulai jam 9, sekarang udah jam 9:04, ini baru pembukaan. Apa lagi? Langsung. Apa ya, saya ini kalau bicara nggak ahli, jadi kalau bicara apa ya, ini sebelumnya saya minta maaf kalau bicara itu diulang-ulang, kadang-kadang loler, apa istilahnya loler itu bahasa apa loler, udah biasa seperti udah paham tapi diulang terus tidak ada. Ini maaf, ini barangnya kelemahan saya,
dan saya yang bukan ahli, makanya ini hanya nuruti sebagaimana panitia katanya akan menyampaikan metode Al-Furqan. Belumnya supaya dikasih tahu ini bukan Al-Furqan, nanti supaya paham ya. Masjid ini, masjid di sini namanya Al-Furqan, itu masjidnya. TPQ di sini saya namanya Ihyaul Furqan. La metode ini namanya Al-Furqan. Ya. You understand? Yes. Itu supaya walaupun nama perlu, maka saya bukan Al-Furqan tapi Al-Furqan metodenya. Nah, ini metode kok banyak sekali ini, ada fasolatan, ada doa sholat. Ini nanti yang menyampaikan mungkin nggak kampung, saya mungkin paling menyampaikannya jilid, itu pun kalau selesai, kalau nggak selesai ya pokoknya ini awal. Awal, jangan dianggap ini rampung 2 jam dapat, jangan. Itu yang penting. Jadi pulang alhamdulillah bayar pirora untuk saat ditonggo nang depak paling bayar murah 2 jam nih untuk mangan insya Allah yuk. Astagfirullah, itu saya ulang-ulang karena jangan sampai keliru niat kita. Jadi sekali lagi mari kita niatnya belajar saja ya, bukan berarti saya pintar, bukan, sama-sama belajar. Ini doa sholat, karena apa? Nanti doa sholat itu kebanyakan guru TPQ itu ketika sholat apal doanya tapi nggak tahu di sholatnya itu khususnya kurang. Itu kebanyakan kalau di sono yang kesini juga. Ya Ustaz sono yang kesini juga kadang-kadang begitu. Nanti sekedar akan dibahas fasolatan dan sholat dan doa sholat. Terus kalau gharib, nah ini masuk ke dalam lembaran berikutnya, rukun Al-Quran. Rukun Al-Quran itu kita harus ketahui, kalau sebagai guru Quran atau ahli Al-Quran harus tahu rukunnya apa rukun itu yang harus ada, yang harus ada pada kita sebagai guru. Bagaimana rukunnya sholat harus ada, bagaimana rukunnya kita buat sayur harus ada yang disayur, itu namanya rukun. Kalau buat sayur kok nggak ada yang dibuat sayurnya, nggak ada alatnya, nggak ada airnya, nggak ada apinya, nggak akan jadi sayur. Itu namanya rukun sayur asem umpamanya. Rukun Al-Quran apa itu? Satu adalah sahih sanad sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kali lagi sanad itu apa? Sanad ini adalah guru. Sanad itu istilah bahasa aslinya silsilah. Silsilah itu artinya guru yang punya guru, guru yang punya gurunya lagi punya, terus gurunya lagi punya guru. Yang paling atas Rasulullah. Rasulullah itu orang yang tidak bisa baca Quran. Ketika disuruh baca, Iqra ya Muhammad, jawabnya ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Kenapa nih Muhammad itu memang nggak bisa. Kenapa kok bisa? Dibisahkan oleh, maka segalanya ada pada Rasulullah. Ilmu itu sumber dari Rasulullah, tapi Al-Quran dari Rasulullah. Rasulullah nggak bisa baca. Siapa gurunya Rasulullah yang mengajarin? Malaikat. Yang asli bisa adalah Allah Subhanahu. Nah, itulah yang namanya sanad. Kalau jenengan nggak punya guru yang nyambung ke Rasulullah,
Berarti sandatnya mengkotek, sandatnya putus, siapa yang akan tanggung jawab di akhirat? Apa enggak takut? Ajar Quran hanya ngarep-ngarep paling bisa 100.000 sebulan, kadang-kadang ono mandeki. Nggih betul? Rugi enggak? Kalau ngejar apa tadi? Rugi enggak? Rugi enggak? Kalau begitu enggak usah aja ya nanti ya. Lah daripada rugi. Aduh, kalau itu nggak mau juga ya. Artinya nggak apa-apa, tetap penting, tapi jangan nomor berapa? Selanjutnya, tuh. Dari sanad adalah guru. Baca Quran nggak bisa dikarang. Buku tajwid atau metoda itu hanya metoda. Dan ini sebetulnya bukan metoda. Kalau metode akan saya sampaikan nanti, insya Allah paling 5 menit rampung. Tapi ini bukan metode, ini pedagogik, bukan metodik, ilmu. Cuma bentuknya buku, ilmu tajwid. Jadi sekali lagi kembali, rukun Quran adalah satu, sahih, gurunya sah, gurunya ridho. Gurunya mengajarkan gimana bacanya benar sampai 30 juz atau membaca 30 juz benar menurut guru. Insya Allah di sini walaupun 1 jam akan saya kasih trik-triknya. 1 jam seperti 30 juz. Mau? Gampang, malah seneng. Nomor 2, cocok dengan tata bahasa Arab. Ini larinya ke gharib. Artinya yang cocok dengan bahasa Arab adalah qiraat al-mutawatir. Qiraat yang sah. Yang di atas saya itu qiraat yang Imam 7. Nomor 1 Imam Asim, Imam Nafi'. Nomor 2 Imam Ibnu Katsir. Nomor 3 Imam Abu Amrin. 4 Ibnu Amir. 5 Asim. 6 Hamzah, 7 Al-Kisai. Nomor 5 inilah yang kita ikutin di Indonesia umumnya. Qiraatnya namanya berapa? Siapa qiraat? Qiraat Imam. Selain itu jangan dianggap imam. Itu aja catatan supaya paham. Karena ada yang bingung. Ini terutama dari Ustaz Muslim dari Indokal. Bingung karena apa? Ada imam musola apa ya? Itu acaranya itu. Gimana Pak? Imam musola. Ngan kula kata imam Pak, imam musola kulon, imam masjid. Ya kan bingung. Ya, nanti lagi ada imam Samudra. Aduh. Nanti bingung lagi. Ada imam Syafi'i, ada imam Hambali. Udah. Selain 7 tadi jangan dianggap imam menurut Al-Quran. Menurut kalau Imam Syafi'i dikatakan imam itu menurut ilmu fikih, bukan menurut Al-Quran. Karena Imam Asim yang kita ikutin namanya Imam Asim bin Abi Najud. Di sini ada silsilahnya nanti halaman terakhir. Itu ada muridnya 2. Muridnya itu yang kita ikutin. Muridnya 1 namanya Hafaz. Nomor 2 namanya Syu'bah. Yang kita ikutin adalah rawi Hafaz, muridnya imam. Itu bukan imam. Murid dikatakan bukan imam tapi rawi atau ar-rawi. Bacaannya namanya riwayat. Kalau imam bacaannya namanya qiraat. Muridnya rawi, muridnya Hafaz ya. Ada murid lagi namanya Tariq, seperti Ibnu Sobah, Ubaid bin Sobah di sini yang kita ikutin. Nanti ada di situ catatannya. Ke bawah lagi sampai Imam Syafi'i itu muridnya Asim, tapi yang kesekian itu bukan imam. Supaya paham, kata-kata imam adalah cuma imam sab'ah
di dalam Al-Quran. Nanti ada buku seperti ini yang saya buat, pendapat makhraj ada sekian-sekian menurut imam-imam ini. Itu hanya istilah saja. Imam Jazari, Imam Sibawai, Imam Romli dan seterusnya, itu istilah saja. Boleh disebut imam, tapi kalau dalam ilmu qiraat jangan disebut imam supaya paham. Imam dalam qiraat adalah tadi 7 tadi, yang dia itu bukan sahabat tapi tabi'i. Itu saja supaya kita paham tentang masalah imam. Jadi nggak bingung. Ini ada pertanyaan nggak Mas? Nanti kalau dikasih satu boleh pakai catatan nggak apa-apa. Yang mau nanya barangkali ada ya, supaya mempersingkat waktu bisa lewat catatan kalau ada. Jadi nomor 2 adalah tata cara bahasa Arab. Artinya bahasa Arab cocok dengan tata bahasa Arab itu adalah qiraat al-mutawatirah, qiraat yang dibawa oleh imam tadi, kita udah ikutin, itu namanya cocok dengan aturan bahasa Arab. Artinya cukup kita ngikuti imam yang diantara 7 tadi. Lah di Indonesia satu saja, nggak usah rekor-rekor, nggak usah yang lain, yaitu siapa imamnya? Imam Asim. Di sini nanti nomor paling belakang ya. Di sini itu ada silsilahnya. Setelah Rasulullah itu namanya Al Khalifah Utsman, setelah itu terus Abdurrahman Abdullah, terus setelah itu Al Imam Asim. Itu dalam silsilah ini itu yang kita ikutin qiraat kita, yaitu qiraat Al Imam Asim. Nomor 3 apa itu? Nomor 3 paham tentang ilmu rasam. Nah ini juga sulit. Ilmu rasam itu ilmu tulisan, bukan ilmu baca. Kalau ilmu baca namanya tajwid. Guru Quran harus tahu ilmu tajwid, harus tahu ilmu rasam. Ilmu rasam itu ada yang panjang, ada yang pendek. Paling tidak di sini sudah saya masukkan ilmu rasam dan gharib, sudah lengkap di sini. Tapi mungkin terlalu rumit di sini, katanya ada yang usul, akan dibuatkan satu buku tentang ilmu rasam, insya Allah akan menyusul, insya Allah. Jadi ilmu rasam itu adalah ilmu tulis. Artinya kalau nggak tahu ilmu tulisan, nanti ada huruf yang memang dia harus ditulis tapi tidak boleh dibaca. Itu namanya tulisan itu nggak boleh dibuang. Berarti umpamanya aliman. Aliman itu fathah tanwin, ada alifnya. Itu alifnya itu nggak usah dibuang tapi jangan dibaca. Itu namanya tulisan rasam Utsmani. Itulah rukun Al-Quran yang perlu kita ketahui. Lanjut. Intisari jilid Al-Furqaniyah. Ini intisarinya aja, ini intisarinya aja ya. Intisarinya adalah jilid 1 huruf fathah, huruf gampang kan? Jilid 2 huruf dhammah dan kasroh, ditambah mad tabii dan mad atau mad asli aja. Tuh jilid 2-nya. Jilid 3-nya huruf sukun, huruf tasdid, huruf rasmiyah atau rasam tadi ada pada jilid 3. Jilid 4 hamzah wasal, ini yang sulit, dan ahkamul huruf. Ahkamul huruf ada 4: idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Terakhir jilid 5 adalah mad far'i. Ini semuanya mencakup semua tajwid, hanya kesimpulan itu. Cukup ya kesimpulannya ya. Kalau cukup berarti sekian saja. Ini data kesimpulannya, apa yang dipersulit? Cuma apa? Dikit kan? 5 menit. Nah, kalau lanjut apa udah? Kalau lanjut gini. Ini
Sementara akan saya cek metode dulu. Ini belum masuk. Saya selingi metode. Metode itu saya cuma nggak ada 5 menit. Metode Al-Furqaniyah insya Allah sama dengan yang lain. Dalam arti metode Al-Furqaniyah beda dengan yang dulu, yaitu metode Al-Baghdadiyah. Yaitu turut kaya kula jan musil ini sing sepuh-sepuh niki, nggih, jenengan Ustaz niku ngajine mbiyen ora ngaji cilik, ngajine urutan. Malah ngajine ora fathah, alif jabar, alif ajar, alif apes, a i u. Tapi pinter, bisa gawe jilid malah. Berarti hebat ini metode dulu itu turutan. Kalau sekarang masih banyak yang dipakai, jangan terus dia pengaruhi, udah bagus itu aja. Maka kalau di sini ya, umur ini bukan saya menyuruh jangan pakai metode Al-Furqan, bukan. Tapi kalau lagi juga tidak. Paham gak ini? Jenengan niki kan disukani niki nggih. Niki mboten mangkel terus kudu nganggo Al-Furqan. Mboten. Tapi nek nganggo nggih mboten dilarang. Soalnya tulisannya ini ada nanti dalam syahadahnya itu. Saya bacakan supaya nanti dapat seperti apa ya. Kami telah melakukan taftis. Taftis itu ya pengetesan lah, penelitian. Bacaan Al-Quran bertajwid serta rasmiyah dan muskilatnya kepada nama tersebut. Siapa? Maka kepadanya kami memberikan izin mengajar Al-Quran. Apa hebat itu? Dikasih izin supaya orang dipakainya, oh iya, udah punya ya, budunya sini kan. Orang dasar orang kono gimana? Ya. Budunya gelem. Lah kono akan pendidikan juga, akan penetaran juga kok. Saya punya buktinya itu. Dapat buku 1, dapat kalung peserta, dapat makan sekali 1,50. Orang depan ngadakan penataran, tapi mana ilmunya? Kok dikasih syahadah? Nah, makanya katanya syahadah itu akan diralat. Ya, makanya inilah yang asli di sini. Syahadah di sini 2 jam dapat. Maka kepada nama yang tersebut saya berikan izin mengajar dengan manhaj Al-Furqan. Berarti kan kalau kata itu kan kalau nggak pakai Al-Furqannya nggak diizinkan. Nah gitu kan, ya kan gitu kan refleksnya. Tapi saya nggak harus, nggak betul. Kalau di sini apa harus pakai Al-Furqannya enggak. Sebelum juga ada yang nanya, saya mau ikut tapi nggak pakai Al-Furqannya boleh nggak? Boleh. Yang punya panitia silahkan. Jadi di sini kata-katanya dengan manhaj Al-Furqaniyah dengan anjuran agar meningkatkan bacaannya. Artinya setelah ini jangan berhenti supaya meningkatkan baca menuju bacaan yang berkaidah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kira-kira nanti yang panjenengan kapan. Saya bertangan namanya mufattish, yang meneliti, yang mengesahkan. Padahal ini orang sekian banyak, gimana cara ngetes? Betul? Enggak, insya Allah nanti bareng-bareng muni aja, ya. Sing bener orang sing bener saya anggap. Apa orang beres? Gampang. Anak gue gawe apa? Gue gawe main itu. Gue lah menolong akan sampai nono kirati akan ya bang, silakan melu mani terus cari ini cari apa yang mani ya silakan, nggak apa, nggak dilarang, ngibatan sementing bayar. Ini urusan panitia ngibatan. Kalau saya nggak awal nggak, tolong panitia acara di sini saya menyampaikan jangan ada bayar, jangan ada. Tapi kan sulit Pak, masa untuk sebisanya gimana ya? Ya udah silakan kalau gitu. Tapi saya menyarankan seperti itu.
Makanya akhirnya rencana nggak seperti itu dikorting, akhirnya sekarang 100. Tapi 100 itu masih utang ada nggak ini? Enggak, insya Allah ya. Itu bukan tujuan. Jadi itu intinya jilid Al-Furqaniyah. Apa ya? Saya nyampaikan metode ya. Metode Al-Furqan itu gini. Metode Al-Furqaniyah itu insya Allah sama dengan yang lain, artinya tidak dieja. Nggak seperti yang dulu langsung langsung baca, nanti yang baca judulnya saja, nggak usah dikasih tahu yang bawahnya. Itu aja, metode itu seperti itu aja. Kalau naik di kelas nanti jangan langsung diajar, berdoa dulu, itu kan wajar, metode seperti itu. Kalau menyamakan seperti itu ya itu hanya istilahnya aturan pendidikan. Jadi metode itu hanya itu, tidak seperti metode dulu tidak dieja tapi langsung baca, itu yang ada pada Al-Furqaniyah. Nah kalau ini saya buat namanya cara mengajar Al-Furqaniyah, itu hanya judul, hanya isinya adalah ilmu baca, bukan metode. Tapi insya Allah nanti jangan pulang akan mengatakan hasil dari belajar metode Al-Furqaniyah tetap. Tapi hakikatnya itu bukan metode, itu adalah ilmu. Mari kita lanjutkan membahas tentang ilmu, bukan metode sebetulnya. Tapi judulnya metode, judul saja. Halaman 3, ilmu tajwid. Kebanyakan guru Quran ditanya nggak tahu jawabnya. Ustaz pasti beda. Tajwid itu apa? Tajwid ya ilmu yang pokoknya ilmu. Banyak kan beda-beda itu. Lah sekarang supaya nggak beda, jenengan disamakan, diratakan. Walaupun nggak pakai Al-Furqaniyah, karena ini adalah bukan Al-Furqaniyah, ini menurut aturan tajwid. Apa itu tajwid? At-tajwidu huwa i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Ilmu tajwid ialah membaca huruf-huruf Al-Quran sesuai hak huruf dan mustahak huruf. Simpel ya. Jadi tajwid itu apa? Membaca huruf Al-Quran sesuai hak dan mustahak. Yang jadi masalah apa itu hak, apa itu mustahak. Jadi baca Quran itu nggak harus banyak, walaupun satu huruf namanya baca Quran. Satu huruf harus ada haknya. Tapi kalau udah digandeng satu kalimat, bahkan digandeng lagi satu kalimat, satu jumlah, itu akan ada hukum. Kalau masih satu huruf belum ada hukum, belum ada hukum tajwid. Adanya makhraj dan sifat, itu namanya hak. Teruskan, haknya huruf ialah makharijul huruf dan sifatul huruf. Mustahak huruf adalah ahkamul huruf. Jadi gitu ya. Yang sementara ini kebanyakan yang tahu itu ahkamul huruf. Kalau tentang sifat kebanyakan kurang senang. Kurang dipahami. Paling makhraj. Kalau makhraj tanpa tahu sifat tidak mungkin.
makhraj nggak tahu sifat seperti jenengan tahu garam tapi nggak tahu asin. Tahu garam nggak tahu asin seperti orang tahu makhraj tapi nggak tahu paham garam, paham apa? Tahu garam tapi nggak tahu asin. Maka yang penting beli garam walaupun nggak asin. Yang penting garamnya apa asinnya? Kalau asinnya sambat, ini aja asin tuh. Maaf aja ya, kalau sambat yang penting asin, sambat nyayur terus kasih apa main asin? Ya Allah, saru amat ini. Enggak, yang penting bukan asinnya, yang penting ya enggak garam dan ayo, yang penting makhraj apa sifat? Kenapa nggak tahu sifat kalau begitu? Nah, iya kan? Katanya guru, tahunya makhraj saja, berarti tahunya garam saja, maka nggak tahu isinya garam. Berarti isinya makhraj adalah sifat. Haknya huruf adalah makhraj dan sifat. Mustahak huruf adalah ahkamul huruf. Lanjutkan. Makhraj huruf ada 17. Nggak usah baca ya. Baca apa nggak usah? Nah, nanti lama-lama. Saya baca singkat ya, tirukan aja. Ada 17. 4. Ya. Baca bareng. 1 pangkal lidah. Off. 2 pangkal lidah. Oh, kaf. 3 tengah lidah. Jim sinia. 4 pinggir lidah. Ke tepi lidah. 5 ujung lidah. Sin, sod, za. 6 ujung lidah. A, ko, dal. 7 ujung lidah. Al, za, sa. 8 ujung punggung lidah. Ro. 9 ujung pinggir lidah. 10 ujung lidah. Nun. 11 pangkal tenggorokan. Hamzah. 12 tengah tenggorokan. Ain. Ha. 13 ujung tenggorokan. Ain. Kha. 14 2 bibir. Pau, ba, mim. 15 bibir bawah. Ba. 16 rongga mulut. Huruf mad. 17 rongga hidung. Huruf huna. 17 ini diperkecil, disingkat cuma 5. Yaitu lidah, tenggorokan, bibir, 2 bibir, rongga hidung dan rongga mulut. Jadi itu gampang cuma 5. Rongga mulut, rongga hidung, tenggorokan, lidah, 2 bibir. Itu mengetahui makhraj cuma 5 saja, gampang. Nanti detailnya ada 17. Acara ini nanti ada waktunya belajar tentang ini. Ini hanya mengetahui. Selanjutnya sifat huruf. Nah, ini sifat huruf juga paling tidak ini tahu namanya. Setiap huruf punya sifat. Lah sifat itu tidak bisa dipegang, tidak bisa didengarkan, tidak bisa diraba, makanya sulit. Ini tahu namanya aja dulu. 17. 1 dahar, 2 hamas, 3 syiddah, 4 rakhawa, 5 isti'la, 6 istifal, 7 intibaq, 8 infitah, 9 ismat,
10 idlaq, 11 istitalah, 12 tafasyi, 13 safir, 14 inhiraf, 15 takrir, 16 qalqalah, 17 lain. Itu ada 7 sifat kayak makhraj sama. Yang terakhir hukum huruf atau mustahak. Ada 1 izhar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini hanya mengetahui nama saja. Kadang-kadang guru Quran umpama ditanya, qad qamatis shalah, qad hukumnya apa namanya? Hukumnya qalqalah, udah keliru. Hukumnya qalqalah udah keliru. Coba dilihat ada hukum nggak yang sebelahnya qalqalah itu ada nggak? Ada nggak? Katanya guru Quran, masa tanya qad qamat hukumnya? Oh, hukum qalqalah itu gimana? Apa qalqalah itu hukum? Abu, qalqalah itu masuk hukum apa-apa? Saya ulangi, qad qamatis shalah, qad hukumnya gimana? Nah ini nggak saya jawab karena udah disentak ya. Ini salah. Kok hukumnya qalqalah gimana? Qalqalah itu bukan hukum. Nanti selanjutnya kalau ditanya qad qamatis shalah, qad qamat hukumnya adalah izhar. Izhar apa? Ya nanti. Izhar apa? Pokoknya izhar itu apa? Bukan ikhfa, bukan iklab, bukan idgham, pasti itu aja. Itu namanya kan apa ini metode? Ini metode bukan seperti ini. Metode apa? Ilmu. Jangan makai pulang, alhamdulillah dapat ilmu dari metode. Alang bedanya begitu. Gara-gara saya ikut Al-Furqaniyah, saya dapat ilmu itu bukan izhar, itu bukan qalqalah namanya. Ini bukan metode, ini bukan saya ngarang. Ada kitabnya, ada dasarnya. Tapi saya sampaikan mau corong namanya Al-Furqan. Seolah-olah ini adalah metode Al-Furqaniyah. Qad qamat katanya hukumnya in. Kalau menurut ibu lain hukumnya qalqalah. Beda metode, beda apa kayak gitu. Sebetulnya itu yang mengatakan metode itu yang keliru. Bukan metode, ini namanya maka setelah ini saya nggak menamakan metode. Jadi itu tajwid ya, ada 3 poin: makhraj, sifat, dan selanjutnya huruf-huruf hijaiyah. Sebelumnya saya nanya dulu, ada berapa? Ya yang di sini tulisannya 28, 29. Kalau nggak ada, kira jawabnya berapa? Ada yang jawab 28, ada yang jawab 27, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Beda pendapat, kayak bodoh. Gimana kalau metode Al-Furqaniyah? Ya bukan metode Al-Furqaniyah, itu menurut tajwid ya, dalam kitab Nihaya itu harful hijaiyah itu tis'un apa? Tis'atu wa isrun, 9 dan 20, berarti berapa? Isrun wa tis'un berarti tis'un ya, isrun wa tis'un berarti 20 dan 9 berarti 20. Cuma di sini kadang-kadang guru Quran taunya hamzah itu alif, alif itu
karena tulisannya agak sama. Itu tulisan itu bukan ilmu tajwid tapi ilmu rosamnya atau rosmiyahnya. Maka di sini jangan sampai salah, kita harus paham betul bahwa huruf hijaiyah adalah 29. Ini di sini kita baca 29 itu ada yang hijanya 3 huruf, ada yang hijanya 2 huruf. Hija itu artinya kalau dibeber nanti larinya kepada mad lazim, nanti larinya supaya gampang ya. Di sini bareng-bareng, satu nggak urut ya. Jim harus panjang, jim. Itu saya tanya sebelumnya, ini mad apa namanya jim itu? Ini belum sana, tadi ditanya dulu. Jim banyak berapa harokat bacanya? Jim berapa harokat? Jimnya itu tulisannya 1 jim, ya, tulisannya, tapi hurufnya berapa? Hurufnya, coba bareng-bareng. Jim nomor 1 hurufnya apa? Jim kasroh gitu loh, jim kasroh gitu. Nomor 1 di tengah, di terakhir. Maka kalau begitu jim kasroh diikuti ya sukun, namanya apa? Mad. Paham? Udah paham semua? Mad tabi bertemu huruf sukun mim, namanya mad apa? Hah? Nah, kalau yang bukan ini, tapi kalau yang ini bukan mad arid, karena sukunnya namanya sukun asli, bukan asal harokat, sukunnya lazim. Maka jim namanya mad lazim, gitu aja, mad lazim. Karena apa? Mad tabi'i huruf sukun dalam 1 huruf. Nah ini nggak ada ini. Mad tabi'i bertemu huruf sukun dalam mad tabi'i, nggih. Betul? Berapa harokat? Berapa harokat? Ji bareng. Bertemu mim sukun. Karena 2 harokat bertemu sukun maka menjadi 6. Bareng dibaca. Jangan langsung mim, jangan jim gitu. Harus jinnya dulu 6. Jim. Mad tabi'i bertemu huruf sukun dalam 1. Itu kaidah yang benar begitu. Tapi ternyata tajwid saya, tajwid kita ya, mana? Di sini tajwid kecil mana? Itu nggak seperti itu bunyinya. Karena untuk gampangkan anak kecil, nggak mungkin itu namanya metoda, bisa. Tapi aslinya seperti itu. Kalau mad tabi bertemu sukun atau bertemu hamzah, namanya mad far'i. Nah di sini mad tabi'i bertemu huruf sukun dalam 1 namanya mad lazim harfi, karena harfi itu 1 huruf. Teruskan. Kalau
fathah atau untuk fathah ikut alif, namanya apa? Mat bertemu. Huruf sukun. Saya tulis gini supaya bingung. Jadi acaranya nih pulang acara Kenapa? Kok begini? Ya artinya kalau yang di Quran itu begini. Jadi kalau yang aslinya mad tabi'i bertemu huruf sukun lazim dalam satu namanya mad lazim kalimi. Kalau ini mad lazim, kalau ini mad lazim, ini udah selesai rampung. Mad saja kadang-kadang kurang paham. Lah inilah kaidah mad seperti itu. Lah kenapa kok di sini tajwid? Kadang-kadang tajwid seperti ini. Mad tabi bertemu huruf tas, itu kan? Huruf tas itu adalah huruf sukun yang diidghamkan. Maka ini adalah huruf sukun yang telah idgham kepada lam sukun bertemu lam, namanya idgham utama. Nah ini bentuknya udah jadi dalam Al-Quran. Bingung batan? Muhammad batan? Muhammad ya liran. Nah itu sekedar pemanasan. Lanjut ya. Orang anget ke orang hebat. Bareng jim dal dal. Ulangi lagi mata apa? Mad lazim la harfi. Dal zai sin shin qad mad ain ghain qaf kaf lam terus 6 mim nun. Wow wow wow. Ini semuanya namanya mad apa? Alhamdulillah. Mad lazim. Insyaallah jangan lupa nanti pulang oleh-olehnya mad lazim. Insyaallah nggak rugi. Selanjutnya yang hijanya ada 2. Bacanya mad tabi'i karena cuma fathah diikuti, tapi di sini namanya nanti bukan mad tabi'i, namanya madul hija. Mad hija dalam tajwid ini, tapi mungkin dalam tajwid yang lain nggak ada nama hija. Nah, makanya mungkin ini bedanya Al-Furqaniyah dengan yang lain. Mungkin jangan metode Al-Furqaniyah mad. Saya nggak ngarang. Kalau saya ngarang buat apa? Ada dalam kitab Hidayatul Mustafid itu ada madul hija, ya, supaya ini yang pintar-pintar juga pasti akan merujuk ke sana. Barang yang 2 harokat, ba, ta,
fa, ha, ho, oro, to, go, fa, ha, a, ya. Namanya mad apa? Namanya mad apa? Mad hija atau matobi pada awal surah. Panjangnya kayak matoh dua, terakhir alif, nggak bisa dibunyikan. Alif itu selamanya mati, maka nggak bisa dibaca apapun. Bacanya ya alif, nggak panjang apa alif. Nah, terusakan ya. Jilid 1. Baca aja bareng supaya ringan, kita dibantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guru mengenalkan dan mencontohkan huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf. Tuh pasti nggak usah diberitahu ya. Tugas guru ya mencontohkan, mengenal, ngibatan. Ini tugas guru kepada muridnya mengenalkan, mencontohkan huruf hija. Itu pasti. Terus B, guru berusaha agar muridnya mampu membaca huruf-huruf hijaiyah berharokat fathah. Jilid 1 begitu, harokat fathah. 3 atau C, satu huruf fathah dibaca pendek, satu harokat atau satu ketukan. Hanya saja intonasi antara cepat dan pelan pasti berbeda. Lah sampean sekarang buka jilid 1, karena ini belum masuk jilid, atau jilid TK sama. TK itu jangan satu sama, hanya TK itu tulisannya besar dan belum digandeng, bedanya itu aja. Jadi guru mencontohkan huruf fathah. Bagaimana di sini kalau bunyinya 3 huruf? Di sini guru mencontohkan judulnya, saya mencontohkan atau memberi contoh bunyinya judulnya saja. Nah, nanti muridnya menirukan, terus di bawahnya mencari sendiri. Anggap saja, maaf ya, ini semuanya saya anggap murid, mau nggak? Mama aja. Nah, kalau mau temenan ya silakan. Tapi kalau ini contoh, jenengan ini TPK anak-anak ya, padahal kan ini udah nggak anak lagi. Kata saya kira ya anak semua kan anaknya Pak ini. Anak-anak semua. Lihat judulnya A A A. A A A. Nggak usah dikasih tahu, nggak usah diajak, nggak usah tahu ini alif, ini hamzah, nggak usah. Pokoknya A A A bareng. Paham anak-anak? Coba bawahnya dibaca bareng. Pintar. Berarti anak-anak sudah jadi jenengan harus sering ngalem. Ada anak ini guru-gurunya kadang-kadang malah bisa, bocah mau bodoh malah ditunyul. Bocah ora iso ya akhirnya bocah wedi. Guru itu kan tokoh otoriter, segalanya adalah takut kepada guru. Dia aja di rumah nggak mau, kalau gurunya ngomong
harus. Itu kan guru. Maka kalau kok nggak bisa, jangan tapi apalagi kayak tadi pintar gitu kan ya. Seneng buatan di alam. Oh sing tua be seneng kemana? Ya. Terus gimana ini? Intonasi saja yang beda. Coba dibaca ini dalam jilidnya ya. Dalam ininya. Tingkatan bacaan bareng. Bahasa Arabnya martabatul qiraati. Ada tiga macam. Satu, cepat atau al-hadar. Dua, sedang atau at-tadwir. Ya, pelan atau at-tahqiq. Ya. Berarti intinya ada cepat, ada sedang, ada pelan. Apabila membaca 3 huruf dengan tingkatan cepat, maka harus cepat semua dalam satu nafas. Mungkin satu detik. Contohnya a tik tik tik. Satu huruf kira-kira aja. Satu huruf 1 detik. Itu namanya disebut harokat. Satu harokat. Satu, kalau di sini dikias namanya satu ketuk. Kira-kira kalau mengajar Quran diketuk boleh nggak? Boleh nggak? Mengajar Quran diketuk boleh nggak? Ini nggak usah jauh-jauh. Ini ada dari Ulu Jami, ada kabar dari Samong. Pak, saya nggak mau ngaji jilid karena apa? Pak, karena ketukan, nggak mau. Soalnya sakit Pak kali ketuk. Ya Allah. Tapi bilang begitu memang nggak mau betulan, nggak mau pakai jilid karena ada ketukan. Tapi karena alasannya diketuk. Ya bener kalau guluyan, kata humor tapi digasar ya. Nggak boleh gitu. Sekali lagi, diketuk boleh nggak? Orang ngajar Quran, ngaji Quran diketuk boleh nggak? Tuk tuk tuk, coba bareng. A. Tuk tuk tuk. A. Muridnya baca, sampan muridnya baca, sampan ketuk kan? Tuk tuk tuk. Boleh nggak? Kenapa kok boleh? Karena yang diketuk bangkunya. Kalau kepalanya nggak boleh. Paham? Pintar. Satu ketukan 1 detik kalau jawab. Teruskan. Begitu pula jika dengan tingkatan sedang. Maka harus sedang semua dalam satu nafas. Mungkin 1 huruf 2 detik. Contoh bareng. Teruskan. Sedangkan jika dengan tingkatan pelan, maka harus pelan semua dalam satu nafas. Mungkin 1 huruf 3 detik. Contoh pertanyaan, apa nggak panjang Pak? Gitu kan? Pertanyaannya apa nggak panjang Pak? Kan bukan med. Kalau anak kecil diajari itu ngakali. Setelah ini apa lagi?
Betul nggak? Terus gurunya sabar, jangan ceplok, jangan gitu. Ini guru yang nggak bijaksana sama anak, nggak nyami terus. Anak silakan cari karena memang belum. Makanya saya contohkan ibarat jenengan itu anak-anak TK. Tapi ini sudah ahli. Jadi walaupun pelan, jangan dianggap salah. Karena anak itu bisanya pelan, jangan dianggap panjang. Oke. Metodenya, tapi isinya bukan metode, isinya jadi bacaan yang pelan namanya apa tadi anak-anak? Apa namanya? At-tahqiq. Apa? Ya harus apa nanti harus pulang. Oleh-olehnya apa? Pelan. At-tahqiq. Sedang. At-tadwir. Cepat. Coba buku ditutup, jangan melihat. Cepat. Sedang. Pelan. Pintar. Ya udah, itu aja. Insya Allah kalau ini untuk semua jilid dan untuk Quran juga seperti itu. Bukan jilid satu saja. Mengajari membaca Quran, kalau pelan-pelan semua, kalau sedang-sedang semua, kalau cepat-cepat. Terjadi soalan Kore, juara internasional. Supaya lagunya bagus, kadang-kadang banyak campur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini pelan, belakangnya kenapa? Gaya. Itu seperti itu terjadi. Jangan sampai guru awan nggak tahu martabat itu ada 3, tapi jangan ibarat jualan bakso jangan dicampur es. Paham? Bakso dicampur es boleh nggak? Tapi kenapa kalau ada jualan bakso campur es, ada itunya, gebernya? Ada jualan bakso tulisannya campur es, ada nggak? Tapi nggak boleh mencampur di dalam mangkok, maksudnya kalau jualan bakso dicampur es dalam mangkok enggak lah, tapi dalam promosi boleh. Ini jualan bakso urat dan es, kan berarti campur kuy, campur dalam satu warung, bukan dalam. Tuh, artinya baca pelan dan baca sedang atau baca cepat nggak boleh dicampur dalam satu nafas. Mungkin beda ayat nggak apa-apa ya. Orang ya udah itu aja contohnya. Ayo bareng cepat ya, tadi udah ya, tadi udah kok ya. Ya ulangi lagi yang cepat. A sedang pelan
paham ya. Teruskan ya, supaya nyampe ini udah 1 jam baru jilid 1 belum rampung nih. Huruf fathah dan huruf fathah ada 2 hukum, yaitu tarkik dan tafkhim. Pernah mendengar? Dalam penataran kalau huruf fathah ada 2. Ini nanti kalau yang ada metode namanya, saya dengar metode M3. M3 itu M3, domah monyong, kasroh beringis, fathah manga. Ada fathah itu ada 2, ada tarkik, ada. Kalau metode seperti itu ditempatkan dalam tajwid nggak akan masuk, karena fathah itu harus ada 2, berarti bukan M3 tapi M4. Apa? M4, jangan M3, harus M4. Kalau M4 itu yang satunya atau dibagi 2, fathah itu ada 2. Apa 2 itu? Huruf fathah tafkhim, huruf isti'la 7 dan ra fathah. Jadi huruf isti'la adalah huruf tebal, huruf taf. Isti'la itu bukan hukum tapi sifat. Jadi isti'la yang 7 dan ra itu ra pasti tafkhim kalau fathah. Tapi kalau ra itu aslinya tarkik, ra dan lam. Tapi kalau ra dan lam itu maksudnya hukum. Tafkhimnya ra bukan asli, bukan sifat, tapi hukum ra. Maka dalam tajwid ada ahkamur ra wal lam. Ada hukum ra dan hukum lam. Jadi di sini ra itu aslinya tipis, tapi karena fathah dibaca tebal. Nah caranya baca, nah ini yang penting. Baca fathah tidak boleh dhamma. Huruf fathah nggak boleh lah. Ada yang baca karena tebal bacanya monyong, lah ini yang tidak sesuai dengan harokatnya. Yo barang ho so wo po oro. Ada yang baca begini, ho, ada, so, ada, lo, wo, o, ada. Insya Allah itu fathah tapi campur dhamma, itu namanya ismam. Ismam itu mencampur 2 harokat, ya, mencampur 2 harokat dalam satu ucapan. Contohnya la ta'manna, jadi tulisannya fathah tapi la ta'manna. Kalau baca kho satu kok ho so, itu namanya mencampur harokat. 2 harokat dicampur namanya harokatul far'i, harokat cabang. Ini boleh, tapi pada kalimat seperti ismam itu mencampur 2 harokat boleh, tapi semua kalimat jangan semua dicampur. Kalau mencampur bukan pada tempatnya, namanya zulmun. Zulmun itu apa? Zulmun itu menganiaya. Jadi kalau sampean menempatkan sandal ketika sholat, ditempatkan di kepala, itu namanya atau sholat pecinya diinjak di bawah,
Itu namanya menempatkan bukan pada tempatnya. Jadi kalau menempatkan pada tempatnya itu namanya hak atau hak benar. Lagi kho kan, oh kho so go oh to 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 to. Tidak ada monyonya karena bukan dong. Go ro. Nah, nanti partainya di sini dijilid satunya ya. Tapi ini belum sampai itu. Dulu nanti. Terus catatan ketika membaca tafkhim pada huruf fathah bareng. Maka jangan sampai bibir dimonyongkan. O. Jadi jangan sampai O. Tulisannya gini, monyong itu O. Jadi ho, so, nggak boleh. Melainkan tetap fathah saja. Tulisannya A. Bukan A, tulisannya. Kalau ini bacanya, kalau ini bacanya O, kalau ini bacanya, kalau dikasih garis bawah berarti tarkib, kalau nggak kasih garis bawah berarti tafkhim. Contohnya umpamanya ini, ini to, kata, barang. Dipatah batu oh ya barang to nah nulisnya harus begini transitnya oh to bacanya bukan ta tapi karena nggak dikasih. Itu sebetulnya ejaan dulu tahun 73 ketika berubah dari ejaan baru tahun 73 berubah ke 73 72 SD itu kalau belajar di SD itu kalau nggak ada garisnya berarti oh, kalau ada ini berarti apa ini ya. Nah ini keadaannya ini menandakan sifatnya yang beda, tebal. Nah ini anak namanya intibah di sini. Makanya bacanya kalau nggak pakai ini kota saja, nanti ta to masih salah. Maka di sini ada tadinya pakai h, yaitu po barang. Kalau ini po itu adalah huruf tebal. Jadi kalau menulis soleh yang benar Al-Quran ini ya, jangan pakai tulisannya itu pakai gini, jangan soleh. Kalau ini bacanya soleh. Harusnya begini bacanya oh ada ini hanya sifatnya istilah intibak. Jadi bacanya jangan saleh tapi solih karena ini sod itu fathah itu nggak ada ininya. Kalau ada ininya bacanya saleh. Itu tentang huruf fathah yang tebal. Kalau dalam Al-Furqaniyah itu keliru. Al-Furqaniyah pakai O. Maksudnya yang benar Al-Fur, tapi udah kadung dicetak. Ya saya jangan salah juga, tapi ya nggak apa-apa, itu bukan Quran kan. Kalau Quran itu kata guru saya nulisnya
harus sesuai, jangan salah. Ya, teruskan huruf fathah tarkib kan? Selain 8 tersebut yaitu 20 huruf. Ta, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za, sa, sha, a, fa, ta, la, ma, na, wa, ha, a. Ya, itu ada garis semuanya ya. Sampai sini kira-kira bingung Mbak? Paham ya? Ya kalau nggak paham pokoknya dianggap paham semua. Sedangkan huruf alif tidak bisa dibaca berdiri sendiri, tidak bisa dibaca berdiri sendiri. Tidak bisa diharokati, maksudnya selamanya mati, melainkan menempel pada huruf-huruf 28 tersebut. Huruf alif ya ada 2 hukum, ada yang tarqiq dan tafkhim. Alif tafkhim ialah jika alif menempel pada huruf tafkhim. Contohnya pada kha, barang kha, kha, mana alifnya? Karena nggak bisa bunyi alif itu menem. Alif dikatakan huruf parasit atau huruf ilat, huruf penyakit. Hidupnya itu bisa bunyi tapi menempel kayak maduan. Madu apa kae? Ya maduan. Apa arane? Lalu arane itu apa nih loh? Hidup tapi itu namanya penyak. Maka huruf alif disebut huruf ilat dalam ilmu nahwu, tapi dalam ilmu tajwid, ilmu alif namanya huruf mad. Huruf mad makhrajnya di lubang mulut atau rongga mulut. A ya. Langi kha, so. Alifnya kok tebal. Kan alifnya itu mengikuti huruf tebal. Do, o, to, ko, go, ro. Alif tarqiq ialah jika alif menempel pada huruf tarqiq. Ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za, sa, sha, a, fa, ta, la, ma, na, wa, ha, a. Ya, nah, ini hanya seperti itu tentang jilid 1 lah. Yang penting kita praktekkan bersama-sama dari tadi. Satu, kita judulnya dulu bareng. A. Itu pelan apa, sedang apa, cepat? Udah sepakat pakai cepat semua, karena ini bukan TK tapi ini gurunya bukan TK. A. Teruskan. Berarti nanti kalau pintar seperti itu langsung dinaik lembar berikut, nggak usah nunggu-nunggu. Anak-anak pintar 1 hari 10 lembar nggak apa-apa kalau pintar. Tapi kalau bodoh ya udah habis diulang, prestasinya
diulang, otomatis itu. Halaman 2, bata. Saja. Karena muridnya pintar semuanya, gurunya jadi ngajar TPK itu kalau anaknya pintar, gurunya tinggal santai aja, liatin saja anak-anak pintar, ya naik terus. Cuman ini sebaiknya jangan klasikal, individu, artinya satu per satu, anaknya 20 per kelas, baiknya si pintar satu, yang bodoh berapa? Yang bodoh 19, gurunya mumet. Maka kadang-kadang satu anak dikasih jatah 2 menit ya, itu masih alhamdulillah. Yang penting diratakan. Ini artinya cara mengajar yang baik individu. Kalau klasikal itu sebaiknya tetap di klasikal setiap harinya, supaya yang bodoh itu ikut-ikutan. Seperti ini, walaupun kelihatannya mungkin ada yang belum pas, tapi semuanya kelihatan, maka semuanya akan dapat ya kan. Ini udah praktek, ini betul. Kapan tesnya? Kata ini tes, udah tes, saya anggap semuanya natanya soalnya bagus semua kok ya. Terus kan sambil sampean muni kalau liran dah aja kalau terus yang sakit kesel. Alho, awas ada huruf istilah, huruf tebal, jangan ini jangan ho. Caranya gimana? Dipegangin kalau yang masih monyong. Ho, ho. Nah ini dipegangin kalau yang masih monyong. Terus ngilonya gimana? Setiap belajar makhraj harus punya pengilon kecil, wajib, cermin. Boleh, tapi HP kan antep. Setiap punya mengajar. Kok kalau bacanya monyong, bibirnya yang salah dipegang supaya jangan salah. Kalau dipegang masih punya kok lemas, kok, dan itu baru benar. Jadi namanya cara supaya tidak tebal pakai bibir. Karena huruf tebal itu semuanya bukan huruf bibir, semuanya adalah huruf lidah dan tenggorokan. Maka huruf tebal, huruf tafkhim nggak boleh. Kalau monyong berarti salah. Tapi kalau ada orang baca monyong, jangan sampai langsung nyalahkan. Ya, ada orang baca monyong di masjid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aja sampean, aja monyong, jangan. Itu nggak boleh, karena sedang makmum. Atau ada orang baca seperti itu bukan sholat. Yang sampean sudah ikut penataran Al-Furqaniyah, ada orang baca huruf tebal terus dikasih tahu, sampean mungkar, itu salah itu. Aduh, ini namanya tidak boleh. Harus ada caranya bagaimana supaya yang monyong tidak diteruskan. Ada caranya, yaitu dakwah basah. Tahu dakwah basah? Yang bacanya seperti itu diajak ke warung, umpamanya dikasih makan.
dikasih dongengan. Terus setelah itu didekati, Mbak, Bu, Ustaz, kalau kalian jangan mau maca syaiton kok toe kok monyong. Terus kalau nanti nderek penataran Al-Furqan niku ana dasare huruf taf'il niku sanes huruf bibir. Apa nggih anggar sing monyong ki kiai utawa bunyai sampeyan sangalange niku pedomane napa bisane monyong. Alasannya pripun bunyai? Kan niku sanes doma. Saya kok monyong walau kok monyong. Kenapa? Kan bukan dom. Kan bukan huruf bibir. Jadi huruf bibir ada berapa? Nah, ini harus saja. Ini tadi udah, tapi belum disimpulkan. Makronya ada 5 kesimpulannya. Yang bibir berapa? Apa? Ba, fa, mim. Selain bibir nggak boleh gerak kecuali huruf bib, yaitu bafamu, disingkat bafamu. Ini oleh dari Al-Furqannya nanti pulang dapat. Kalau selain huruf bapamu jangan monyong. Termasuk syaitan walallah bunyainya atau ustadznya dikasih tahu, diajak makan, disedekati. Kenapa kau monyong bunyai? Kan ini bukan doma, bukan huruf bibir. Alasannya pundi, dalilnya pundi. Kalau kita punya dalil, makronya bukan bibir, harokatnya bukan doma. Kalau bukan doma, nggak boleh monyong karena doma lawannya fathah, atau fathah lawannya dom, atau kasrah fathah lawannya doma. Maka kalau yang monyong itu yang di doma. Nanti kalau caranya seperti itu, insya Allah yang di atau yang dikasih tahu kita akan buka karena memberitahunya dengan baik. Itu kira-kira caranya. Enggak saya menyuruh gratis, tidak, harus sedikit-sedikit. Termasuk mungkin jenengan iki sing monyong tasih kathah nggih mboten? Nggih mboten? Kayane tasih kathah sing tasih monyong. Tapi kalau ditanya gampang mana monyong kalau tidak monyong? Gampang monyong. Gampang? Karena apa? Biasa monyong, nek ora monyong angel krono biasa. Itu unsur kebiasaan. Nah, dari yang biasa tidak monyong, ya gampang tidak monyong. Masalah itu bukan alasan. Nah, marilah kita dibiasakan yang benar. Dari kesimpulannya huruf fathah tidak ada doma, semuanya jilid 1, tidak ada yang dibolehkan untuk monyong. Teruskan hakho. Terus Tada. Saya nanya dulu, ini dal ini huruf apa? Huruf. Kalau ditanya berarti, kalau tanya jawabnya berarti makhrajnya. Berarti huruf lidah. Tapi sifatnya ini kadang-kadang jenengan nggak tahu semua. Huruf 5 termasuk dal namanya huruf apa? Huruf qol. Coba ketika dal dibaca ada kol-kolannya enggak? Coba daza. Ada kol-kolannya enggak? Tapi dal huruf kol-kola bukan? Nah, ini gimana ini? Ya,
Makanya qalqalah itu bukan hukum, qalqalah itu nah kalau ketahui kalau itu huruf qalqalah tapi kok nggak boleh dibaca qalqalah, sampai jawabannya referensinya ya adalah dari ta'rifnya atau definisi qalqalah. Anda harus tahu, nggak usah sulit-sulit. Qalqalah ialah suara tambahan ketika sukun. Baca. Ulangi. Qalqalah ialah suara tambahan yang keras ketika. Berarti kalau nggak sukun nggak ada kol. Kalau kita dibaca qalqalah pada hal harokat fathah, bagaimana qalqalahnya? Sulit nggak? Kalau yang baca qalqalah katanya huruf qalqalah, makanya harus tahu qaidahnya qalqalah ialah suara tambahan yang kuat ketika huruf 5 itu disukun. Berarti kalau ini enggak sukun berarti qalqalahnya ada enggak? Ada enggak? Ada, karena sifat lazimah tetap ada tapi tidak muncul. Kayak ibarat orang di rumah ada tapi nggak kelihatan, ya. Jadi kalau dal di fathah jangan karena qalqalahnya ada tapi disimpan, tidak dibaca. Itu taruhnya begitu. Dada, orang dada, terus. Ada halaman 6. Oroza. Ro. Nah ini ro itu juga huruf lid. Jangan sampai bibir ikut. Jangan sampai ro. Nah, ini belajarnya harus nanti diteruskan. Jadi ini harus, yang penting jangan sampai bibir karena bukan huruf bibir. Oroza kan? Ro. Zaza. Ro. Terus. Nah ini sa dan sya, ini beda makhraj, tulisannya mirip. Nah ini supaya tahu, shin itu ujung lidah, shin yang titik tengah lidah. Nah perhatian yang penting, sasha, sasha, sasa, sasha, sasasa, sasha, shasa, shashasha. Terus sada. Terus huruf istilah ini huruf tebal ya. Jangan pakai mon. Saldo. Sodo, soso, ongo, songo, ngoso,
go. Terus sosa. Lagi toh juga huruf tebal. Go. Logo. Go. Terus logo. Ya, saya kira kalau bareng-bareng ya memang kelihatan tapi kalau satu-satu insya Allah juga sudah mampu. Lah kalau di sini saya tes satu-satu kapan lambungnya? Yang penting saya kasih trik-trik saja. Kesimpulannya huruf fathah tidak boleh karena bukan dhamma dan bukan huruf. Jadi kalau jenengan tadi yang gampang monyong, tolong kalau ingin menuju yang benar maka diusahakan dan lewat siapapun, nggak harus kepada saya, siapapun, banyak teman-teman saya, teman kita yang menyebarkan ya. Jadi tetap saya anggap mampu dan tetap akan dikasih syahadat. Saya kira untuk jilid fathah itu aja karena waktunya kelas. Apa di sini barangkali 5 menit ada pertanyaan Pak Mengasat sekalian aja. Sekalian aja. Ini yang penting jilid 1 sebetulnya. Kalau jilid berikutnya itu yang penting jilid 1. Yang penting baca huruf hija supaya bisa benar 29. Alifnya tadi nggak bisa dibaca tapi nempel. Sampai aja. Oh, dikit lagi karena ini tanggung supaya ini ya, intinya saya sudah menyampaikan huruf hijaiyah 20. Berarti saya tanya, Al-Quran berapa juz? Hurufnya berapa? Ini benar. Al-Quran berapa juz? Berapa surat? Isinya berapa huruf? Juznya ada 30. Masa hurufnya 29? Bener nggak? Bener nggak? Hurufnya berapa semuanya? Oh, padahal banyak hurufnya, ada 27 ribuan, tapi semuanya intinya 20. Walaupun banyak tapi 20. Seperti contoh huruf to dalam Al-Quran ada berapa?
Huruf to, jangan to. Coba, to. Berapa huruf to? 30 juz. Ada berapa? Ini yang benar gimana yang benar? Banyak apa satu? Satu tapi banyak. Berarti matematika Pak Guru, satu sama dengan banyak. Apa ada matematika seperti itu, ilmu itu? Nanti tahun 2000 berapa ada ilmu matematik yang baru. Ini belum muncul. Karena satu sama dengan banyak. Artinya jenengan satu huruf saja bisa, insya Allah semuanya udah bisa. Maka jilid 1 ini 29 huruf udah dibaca, berarti saya anggap sudah khatam. Sudah khatam 30 karena sudah baca 29 kan, betul kan? Nah lagi 30 juz berapa huruf? Nah, makanya sekarang lanjutkan lagi. Ain, rin. Ain itu huruf Arab, nggak bisa ditulis lain, bukan hamzah ya. Ya keloloten ya. Nanti kalau ada metode, kalau sulit ya ngopo apa ngo. Jadi ngo, ada jangan ya. Kalau nggak bisa jangan dipelesetkan. Kalau bacain nggak bisa ya dakalin. Yang penting ngakalin, walaupun nggak bisa insya Allah dimaaf. Jangan terus dilimpahkan kesalahan, jangan nastangin. Alhamdulillah ya kanang butuh buatan kenging jangan bareng terus faqo, jangan maunya faqo, koko, afa, fafa, koko, fafafa, faqo, kofa, kokoko, terus kala, kakak, lala, kakaka, terus mama, nawa, coba yang terakhir saya pakai at-tahqiq, pakai mito martabat yang mama anak belum lancar, berarti ya anggaplah ini contohnya, tapi langsung saja baca haya, haya,
ha ha, ya ya, ha ha ha, ha ya, terus pakai al-hadar, cepat. Nih, jangan salah ya, cepat. Haya. Sekarang. Cepat lagi. Ha ha. Ya ya. Ha ha ha. Alhamdulillah, intinya jilid 1 mengenalkan huruf hijab, bagaimana cara bunyinya. Kalau masalah panjang nanti jilid 2. Nah, sekarang saya anggap jilid 1 sudah cukup. Jadi ada yang mau nanya? Mana dia aja? Tadi jam berapa dikasih waktu nanya? Tadi jam orang ada pertanyaan nggak? Ada waktu nggak untuk tanya jawab? Nggak ada. Nggak usah. Ada yang harus ngacung mau ini kok. Nanti terakhir ya, baca terakhir Mbak ya. Masih waktu sedikit lah, nggak apa-apa. Jadi intinya membaca huruf itu yang 29 tapi alif itu nggak bisa sendiri. Saya benar adalah harus menirukan dari guru. Tadi saya anggap jenengan secara klasikal insya Allah sudah benar, semuanya sudah masuk. Mungkin yang paling